Hai, kembali lagi di channel edukasi tentang kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang airborne disease. Airborne disease berarti penyakit yang menyebar lewat udara atau ditularkan melalui udara. Penyakit ini disebabkan oleh patogen yang bisa menyebar melalui udara dari waktu ke waktu dengan partikel yang berukuran kecil. Menanggapi perkembangan kasus baru virus corona, kami memberikan update situasi terkini menggunakan data dari WHO pada tanggal 23 Januari tahun 2020. Jumlah total kasus virus corona baru global yang dikonfirmasi per tanggal 23 Januari tahun 2020 adalah 581 kasus, di mana 574 dilaporkan dari China. Kasus yang terjadi di negara selain China terjadi di Thailand, Jepang, Amerika Serikat, dan Republik Korea. Semua kasus tersebut memiliki riwayat perjalanan dari kota Wuhan, China. Dari 574 kasus yang dikonfirmasi di China, 375 dilaporkan dari kota Wuhan, dan 17 diantaranya meninggal. Dari 574 kasus, 95 dalam kondisi sakit parah dan 12 dalam kondisi kritis. Berdasarkan data yang diolah dari Instagram Dinas Kesehatan Kota Semarang, Rabu, per tanggal 31 Agustus tahun 2021 kasus positif di ibu kota Jawa Tengah ini menyisakan 135 kasus, terendah selama 1 tahun terakhir ini. Data di laman corona.semarangkota.go.id yang dipantau Rabu menyebutkan total kasus terkonfirmasi positif sebanyak 86.794, sembuh 66.984 orang, sedangkan yang meninggal tercatat 4.335 orang. Virus COVID-19 dapat menyebar melalui beberapa cara berikut. 1. Melalui droplet. Droplet adalah cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernapasan ketika seseorang batuk maupun bersin. 2. Melalui kontak fisik seperti berjabat tangan adalah salah satu media penularan COVID-19, karena kita tidak pernah tahu ada berapa banyak kuman, virus, maupun bakteri di tangan kita dan lawan bicara. 3. Melalui permukaan yang terkontaminasi. Penularan virus COVID-19 bisa terjadi saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Lalu, virus tersebut berpindah ke hidung, mulut, atau mata dari sentuhan barang yang terkontaminasi tadi. Jika sedang di perjalanan, alangkah baiknya kamu persiapkan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% dan tisu basah khusus untuk membunuh kuman, bakteri, serta virus di tangan. 4. Ruangan dengan ventilasi buruk. Ruangan tertutup dengan ventilasi yang kurang baik menjadi tempat nyaman untuk penyebaran virus. Virus COVID-19 dapat menyebar secara cepat apabila seseorang terlalu lama berada di dalam ruangan dengan ventilasi yang buruk. 5. Menghindari tempat ramai menjadi satu dari sekian banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi penularan. Faktor risiko COVID-19 menginfeksi seseorang secara lebih parah. 1. Mereka yang berusia di atas 65 tahun. 2. Mereka yang tinggal di panti jompo. 3. Mereka dengan beberapa kondisi medis termasuk penyakit paru kronis dan asma akut, penyakit jantung yang serius, imunokompromis seperti penyakit kanker, transplantasi organ, perokok, defisiensi imun, HIV/AIDS, dan beberapa penyakit imun lainnya. 4. Mereka yang mengalami obesitas, BMI 40 atau lebih tinggi. 5. Mereka yang diabetes. 6. Mereka dengan penyakit ginjal kronis. 7. Mereka dengan penyakit hati. Cara pencegahan, memakai masker yang rapat menutup hidung dan mulut, hindari tempat ramai, tempat tertutup, dan tempat yang punya ventilasi udara buruk. Jika terpaksa di tempat seperti itu, habiskan lebih banyak waktu di luar ruangan dan selalu gunakan masker, sering membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir, atau gunakan pembersih tangan berbasis alkohol, hand sanitizer, tutupi batuk dan bersin dengan siku atau tisu. Lalu segera buang tisu bekas ke tempat sampah. Beberapa celah penularan COVID-19 yang perlu diwaspadai, yakni, makan bersama dengan orang yang tidak tinggal serumah atau status kesehatannya tidak diketahui dengan pasti, menghadiri pemakaman atau melayat, karena rentan kerumunan pertemuan atau rapat tatap muka, terlebih apabila dilakukan dalam waktu lama dan di ruangan tertutup, olahraga bersama, terlebih jika dilakukan di ruangan tertutup atau dilakukan beramai-ramai dengan orang lain tanpa masker, melepas masker saat sesi foto bersama di suatu acara, menghadiri acara kumpul-kumpul, tirakatan, pernikahan, menerima kunjungan tamu ke rumah. Biasanya celah penularan justru berasal dari orang terdekat seperti anak, menantu, cucu, kerabat, atau teman yang dianggap dekat dan berkunjung tanpa masker.
naik transportasi umum mengunjungi mal, restoran, atau tempat umum yang ramai pengunjung. Pemerintah tidak hanya diam saja berikut beberapa program yang dilakukan pemerintah, melakukan vaksinasi secara merata, melakukan PSBB, melakukan PPKM, mensosialisasikan prokes dan lain-lain. Terima kasih telah menyimak video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe.